Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru Pamong, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Witri Marsinia, NIM 2205437423. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Riau. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 pada materi persamaan linier 1 variabel. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua agar pembelajaran saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semua? Nah, untuk hari ini coba kalian tengok dulu sebelum kita mulai pelajaran di sekitarnya ada sampah atau tidak. Kalau ada coba diambil dibuang dulu. Sudah, coba sampah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba lagi tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ada. Siapa? Faisal. Siapa lagi? Mari kita doakan semoga doa kita dilaksanakan minggu kemarin kita udah belajar tentang aljabar. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang persamaan linier 1 variabel. Nah, apa manfaat kita mempelajari persamaan linier 1 variabel? Ini apa? Buku. Nah, kalau misalkan nih kalian mau membeli satu pak buku. Satu pak buku itu isinya berapa? Satu pak buku itu isinya 10 ya. Misalkan kalian beli satu pak buku itu harganya 30.000. Berarti nanti kalian bisa menentukan harga dari satu bukunya, dari satu pak buku tadi. Nah, itu manfaat mempelajari PLSP. Nah, sekarang manfaat lainnya ibu mau sulap nih. Nah, coba semuanya ya, semuanya. Coba pilih satu bilangan yang kalian rahasiakan. Jangan bilang sama ibu angkanya. Pikirkan di dalam pikiran kalian aja. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kalikan bilangan tadi dengan 2. Sudah? Sudah, baru ditambah dengan 4. Sudah. Kalau sudah, bagi 2. Sudah. Sudah? Baru dikurang 1. Pak, siapa yang sudah? Sudah, senyap. Berarti ibu coba tebak ya. Berarti bilangannya yang dirahasiakan tadi pasti 2. Bu, kamu beda, Bu. Ya kan? Siapa lagi? Coba Raffi. Apa? 5. Kak bisa 5. Coba ya. Berarti angka yang Kak bisa tulis tadi 4. Ya kan? Coba, Bu. Coba. 16. 15. Berarti angka yang didapat tadi angka yang dirahasiakan tadi 15. Nice. Ya kan? Ya. Nah, coba kalian pikir gimana ibu bisa tahu angka yang kalian pikirkan tadi?
ya, kalau secara matematikanya kayak gini. Nah, kayak gini. Misalkan, berarti kita melakukan permisalan. Misalkan bilangan yang dirahasiakan itu tadi X. Terus hasil akhir dari bilangan itu M. Makanya tadi kan bilangan tadi dikali 2 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan M. Nah, makanya hasilnya nanti jadi model matematikanya X sama dengan N dikurang 1. Kalau misalkan hasil kalian tadi 15, berarti ibu menebaknya bilangan yang dirahasiakan tadi 15. Bisa menggunakan PLSP. Ini berlaku untuk misalkan kalian mau ubah lagi ya. Misalkan kalian mau tambah 3, mau bagi 10, asalkan kalian paham konsepnya. Paham? Nah, itu salah satu manfaat dari mempelajari PLSP. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi persamaan linear satu variabel, kemarin kita sudah belajar tentang aljabar. Coba kalian perhatikan yang angka berikut. 3x ditambah 6. Nah, kalau dalam aljabar 3 itu disebut dengan apa? Koefisien. Iya, apa lagi? Koefisien. Koefisien. Yang lain? Koefisien, Bu. Sama koefisien. Nah, jawabannya kalau koefisien itu berarti dia bilangan yang di depan variabelnya kan kemarin. Nah, X itu disebut apa? Variabel. Katakannya. Variabel. Nah, 6 itu disebut dengan Konstanta. satu-satu lah. Kalau tidak itu koefisien, X itu variabel, dengan itu konstanta. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan ini? 5x ditambah 3y dikurangi 2x ditambah y. Ada yang bisa? Nah, benar ya jawaban kami saya. Ada tepuk tangan dulu. Sekarang coba keluarkan kertas lembar dulu. Ibu mau ngecek kemampuan awal kalian. Udah? Nah, kalau udah, coba kerjakan ini. Ya, udah usah. Nggak usah dibuat. Langsung aja kerjakan. Kerjakan sebisa kalian aja. Nah, waktunya udah habis. Nah, sekarang coba tukarkan sama kawan sebangkunya. Sebangku. Nah, kita tengok jawabannya ya, benar atau. Nah, coba kawannya periksa berapa yang benar, berapa yang salah jawabannya. Nah, yang nomor 1 itu jawabannya N dikali 5 sama dengan 30. Yang B, Y dikurang 7 sama dengan 3. Yang nomor 2, X-nya sama dengan 4. Udah diperiksa jawabannya? Betul, Bu. Udah ada yang salah? Ada yang salah kan? Berapa? Oke, nanti dikumpul ya kertasnya. Nah, siapa yang benar semua? Amin. Siapa yang benar semua? Berapa orang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Angkat tangan. 3, 4, 5. Oke, tak apa-apa. Kan kita mau belajar. Mulai di sini, mudah-mudahan semuanya benar
Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama nanti kalian bisa menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel. Yang kedua nanti kalian bisa membuat model matematika dari soal cerita atau soal kontekstual persamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir nanti kalian bisa menentukan nilai variabel dari soal cerita atau soal kontekstual yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel. Berarti hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Semoga nanti tercapai. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Setelah kalian berdiskusi, nanti perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah dipresentasikan, nanti di akhir kalian akan melakukan tes formatif. Tes formatifnya tentang persamaan linear satu variabel. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Untuk kelompoknya, sekarang kalian, ini kelompoknya ibu bagikan pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Kalau sudah, ibu bagikan KTP-nya dulu ya. Perhatikan yang ada di depan. Dan permasalahannya itu sama dengan yang ada di LKPD kalian. Sekarang kita cermati. Kita cermati dan kita pahami masalah yang ada di depan. Nah, ada yang mau bantuin buka cakan? Ibu. Nah, Salwa coba. Coba Salwa bacakan Salwa. Cermatilah dan pahamilah masalah berikut ini. Cingko mempunyai sekantong kelereng. Dia kemudian memberikan setengah kepada Dodo, dan kemudian sepertiga dari sisanya kepada Rio. Kelereng yang tersisa di kantong sebanyak 21 buah. Banyak kelereng di dalam kantong pula adalah. Nah, bisa dipahami semuanya? Nah, kan Ciko punya sekantong kelereng. Kemudian kelerengnya itu dibagikannya setengahnya kepada Dodo. Dan sepertiga dari sisanya, berarti sepertiga dari yang sudah dikasihkannya kepada Dodo kepada Rio. Nah, sekarang sisa kelerengnya si Ciko itu 21. Yang ditanya berapa jumlah kelereng sebelumnya sebelum si Ciko memberikan kepada Dodo dan kepada Rio. Nah, kalian kerjakan ini di LKPD yang sudah Ibu kasih. Nah, kalian kerjakannya bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Bisa kalian tengok contohnya di bahan ajar yang sudah Ibu kasih, atau kalian lihat di buku cetak yang kalian punya. Bisa juga kalian gunakan sumber lain untuk memecahkan permasalahan ini. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Ciko mempunyai sekantong kelereng. Berarti yang diketahui apa? Nah, Ciko mempunyai sekantong kelereng. Terus apa lagi? Kalau ini kan apa nih? Kalau ini kan Caca mempunyai sekantong kelereng. Berarti Caca mempunyai sekantong kelereng. Terus dia memberikan sepertiganya kepada Cici. Sepertiga diberikan kepada Cici. Kalau ini ada Dodo. Nah, berarti setengah itu berapa? 1/2 berarti berarti 1/2 diberikan kepada Dodo. Terus apa lagi? Sisanya kepada Rio. 1/3 dari sisanya kepada Rio. Berarti 1/3 dari sisanya kepada Rio. Buat itu dulu di depan. Ibu, Ciko punya sekantong kelereng. Kenapa dibuatnya kayak gini nak? Diberikan setengah kepada Dodo, iya. Kan ini masih dalam bentuk itu kan, dalam bentuk apa namanya? Soal. Dalam bentuk narasi, ya kan? Coba buat dalam bentuk matematika. Mana bahan aja yang kasih? Nih,
Nah di sini iya kan masih diketahui. Kalau ini kan diketahui Cacang punya sekotak pena, kan Cacang punya sekotak pena, berarti diketahui Cacang punya sekotak pena. Ia kemudian memberikan sepertiga kepada Cici. Ini sepertiga itu bentuknya ini 1/3. Kalau setengah itu berarti berapa? 1/2 diberikan kepada Dodo. Betul lah juga, boleh kayak ini boleh. Berarti sisa kelereng dia 21 karena oke boleh lah. Kalau kayak gini kan lebih nampak aja ini banyak kelereng juga, tapi tak lupa juga ini boleh juga. Dikurang Buat semuanya 1/3 dalam kurung. Punya Bu. A Oke, tutup kurung. kurang 1/3 A tutup kurung Sama dengan berapa sisa kelerengnya? 21. Oke, tulis 2. 21. Oke. Dan tulis lagi ini, tulis lagi ke sini. Baru kita selesaikan. Ini, Bu. Yang ini semua nih tulis di sini. Nanti baru kita selesaikan kayak gini. Kita samakan penyebutnya. Coba tulis dulu. Itu di sebelah ada lagi loh. A dikurang 1/2 A dikurang 1/3 dalam kurung A kurang 1/3 A lagi tutup kurang sama dengan 21. Kita dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Pada kelompok 4 dipersilakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang penyelesaian persatuan bersamaan linier satu variabel. Diberikan kepada Dodo, 1/3 dari sisanya diberikan kepada Rio. Lereng sisa 1/2. Banyaknya kelereng dalam kantong mula-mula. Jadi 1/2 kelereng dalam kantong diberikan kepada Dodo. Model matematikanya adalah 1/2 A. Sisa kelereng dalam kantong. Banyak kelereng dalam kantong mula-mula dikurang kelereng yang diberikan kepada Dodo. Model matematikanya adalah A kurang 1/2 A. 1/3 dari sisa kelereng diberikan kepada Rio. Model matematikanya adalah 1/3 buka kurung A kurang 1/2 A kurung. Ayo menyelesaikan masalah. Dengan menggabungkan informasi yang kamu dapat, tuliskanlah persamaan linier satu variabel yang terbentuk pada langkah ayo memalas. A dikurang 1/2 A dikurang 1/3
dalam kurung A kurang 1/2 A untuk kurung sama dengan 21. Tentukanlah penyelesaian persamaan di atas. A kurang 1/2 A kurang 1/3 dalam kurung A kurang 1/2 A sama dengan 21. A kurang 1/2 A kurang 1/3 A tambah 1/6 A sama dengan 21. 6/6 A sama dengan 3. 6/6 A kurang 3/6 A kurang 3/6 A tambah 2/6 A tambah 1/6 A sama dengan 21 dalam kurung. Samakan penyebutnya. 6A sama dengan 6A kurang 3A kurang 2A tambah A sama dengan 21 kali 6 dalam kurung 6 kurang 3 kurang 2 tambah 1 dalam kurung A sama dengan 126. 2A sama dengan 126 kurang bagi A sama dengan 126 per 2 sama dengan 63. Terima kasih. Jadi jumlah kelereng dalam kantong mula-mula adalah 63 buah. Itu hasil presentasi dari kelompok pada. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 pada dulu ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Nah, yang lainnya gimana terhadap presentasi kelompok 4 tadi jawabannya? Ada yang berbeda? Ada. Yang mana beda sama? Kesimpulannya berapa? Yang dikerjakan oleh kelompok Salwa itu benar juga ya. Dia kesimpulannya A sama dengan 63. Tapi lebih bagusnya A itu kita ubah lagi karena dia kesimpulan kan. Kesimpulan itu berarti kita ubah lagi dia ke dalam bentuk narasi. A tadi dimisalkan dengan apa Salwa? A tadi dimisalkan dengan Jumlah kelereng mula-mula. kelereng dalam kantong mula-mula. Berarti kesimpulannya jumlah kelereng dalam kantong mula-mula itu sama dengan 63. Itu ya kesimpulannya ya. Nah, yang kita harus tengok dari kelompok 4 tadi, Ibu ada tengok tadi yang di mana ya? Oke, yang di sini. Nah, perhatikan jawaban dari kelompok 4. Nah, mereka menjawab yang pas di sini. Nah, pas di sini, coba kalian perhatikan dulu. Yang ini jawabannya benar ya. Cuman ada kurang teliti di kelompok 4. Seharusnya kalau mau nulis yang kayak gini, kan 2A sama dengan 1/26/2 A-nya. Ini bingung nih, ini 2A atau A, iya kan? Karena dia nulisnya langsung. Bagusnya nulisnya kayak gini ya. Kelompok lain ada nulis gini enggak? Kan 2A sama dengan 126, ya kan? Seharusnya dia kayak gini. 2A sama dengan 126. Baru ditulis lagi di sini. A sama dengan 126 dibagi 2. A-nya baru sama dengan 63. Itu penulisannya yang benar. Berarti ditulis satu-satu, oke? Kelompok 4. Ya, Bu. Nih, jangan ditulis langsung kayak gini ya. 2A, A sama dengan 126/2. Ini jawabannya benar. Cuman cara penulisannya agak kurang sedikit, oke? Sudah? Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari punya kelompok 4. Nah, yang lain ada
Semuanya berarti menggunakan tanda apa kalau persamaan? Sama dengan. Tanda Sama dengan. Dan satu variabel, berarti kalau satu variabelnya cuma ada Satu. Berarti kalau persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan sama dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu bernilai 1. Variabelnya 1, pangkat tertinggi variabelnya juga 1. Nah, bagaimana cara-cara langkah menyelesaikannya tadi? Berarti yang tadi kalian pertama kali buat, ya tulis informasi. Diketahui. Ditanya. Setelah itu baru Misalkan. ya membuat model matematikanya. Misalkan dulu, Bu. Ya, misalkan itu sama dengan membuat model matematika. Membuat model matematika itu sama dengan membuat permisalan. Oke, setelah dibuat model matematikanya baru kita selesaikan, ya kan? Setelah kita selesaikan, baru kita simpulkan hasil yang kalian dapat. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan mengadakan tes formatif. Sudah, kalau sudah, sekarang kalian kerjakan soal tes formatif ini, waktunya 15 menit dari sekarang. Sudah dikerjakan semua kan? Sudah. Nah, untuk PR di rumah, karena kalian tadi udah menyelesaikan soal tes formatif. Nah, kalian tengok di bahan ajar, ada kan? Bahan ajar yang ibu kasih, kerjakan yang nomor 1A sama yang nomor 2A. Oke?
Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu Variabel. Karena hari ini kita mempelajari tentang persamaan linier satu variabel, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah habis, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.